Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini, kelompok saya ingin mempresentasikan tentang review jurnal yang sudah kami kaji, yaitu berjudul Ketagihan Pengguna Internet di Kalangan Remaja, yang berkelompok oleh Rusdianto dan Davi Boy Sandi. Oke, pada penjelasan pertama kita akan menjelaskan sedikit tentang identitas jurnal, yang di mana terdiri dari judul jurnal, terus ada penulis, nama jurnal, dan volume dan halaman, tahun pembuatan, serta asal dari jurnal atau institusinya. Pertama itu judul jurnal dengan judul Ketagihan Pengguna Internet di Kalangan Remaja Sekolah, yang ditulis oleh Johari Hasan dan Raja Sahrina, dengan nama jurnal Journal of Technical, Vocational and Engineering Education, dan volume dan halaman vol 6 mulai dari halaman 23 sampai dengan 43. Tahun pembuatan yaitu 2012 dari institusi University Teknologi Malaysia. Baik, sekarang kita akan lanjut ke latar belakang. Penggunaan internet yang luas di kalangan remaja membawa manfaat, namun juga risiko, terutama terkait ketagihan. Remaja sering mengakses internet tanpa pengawasan, baik untuk hiburan maupun sosial media. Hal ini dapat mempengaruhi prestasi belajar, interaksi sosial, hingga kesehatan fisik. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana tingkat ketagihan internet terjadi pada pelajar dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang kedua, pembahasan ketiga, yaitu permasalahan dan tujuan dari mengkaji jurnal ini. Yaitu kami menemukan masalah remaja, yang dimana remaja semakin sering menggunakan internet tanpa kontrol orang tua ataupun yang beresiko menimbulkan ketagihan dan dampak pada akademik, sosial, serta kesehatannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi jenis dan tujuan pengguna internet oleh pelajar, seperti mengukur tingkat ketagihan, serta mengetahui dampak yang akan timbul dari pengguna internet secara berlebihan. Sekarang kita akan lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian, deskriptif, kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner. Yang kedua, populasi dan sampel. Responden terdiri dari 265 siswa, tingkatan 4 dari 3 sekolah menengah di Bandaraya Johor Bahru. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Yang ketiga, instrumen pengumpulan data. Uraikan lebih jauh dan alasan hal itu penting bagi perusahaan Anda. Yang keempat, uji validitas dan reliabilitas. Instrumen diuji melalui kajian rintis. Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronchback Alpha menghasilkan nilai 0,892 yang menunjukkan tingkat keandalan sangat tinggi. Ya, lanjut ke hasil penelitian, itu di mana ada jenis, tingkat, dan tujuan dari penggunaan internet tersebut. Itu jenis penggunaan internet, mayoritas siswa ini menggunakan internet untuk mengakses media sosial seperti Facebook, Friendster, dan MySpace, serta menonton video ataupun bermain game. Tingkat ketagihannya, sebagian besar siswa itu berada di tingkat ketagihan yang rendah, sekitar 45%, 45,7%, dan yang sedang di sekitar 29,8%. Sementara yang tidak mengalami ketagihan hanya sebesar 17%, dan yang tinggi hanya 7,5%. Nah, tujuan dari menggunakan internet ini untuk berbagai tujuan siswa dari penggunaan internet ini ada berbagai macam, di antaranya mencari bahan pelajaran, bersosialisasi, atau hiburan, atau eh, hanya sekedar sebagai pelarian dari stres, seperti itu. Baik, saya lanjut ke analisis statistika. Jadi yang pertama itu analisis statistika yang digunakan. Penelitian menggunakan beberapa teknik analisis statistika melalui perangkat lunak SPSS 15.0. Kita akan masuk ke penguji.
terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat ketagihan antara siswa laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor gender mempengaruhi perilaku penggunaan internet. Yang ketiga, korelasi Pearson. Ditemukan hubungan positif antara status sosial ekonomi orang tua dengan tingkat ketagihan internet. Semakin tinggi status ekonomi, semakin besar kecenderungan mahasiswa siswa mengalami ketagihan. Nah, ada pun beberapa dampak dari ketagihan internet itu seperti berdampak di akademiknya, di lingkungan sosial, serta kesehatannya sendiri. Untuk di akademiknya, yaitu menurunnya konsentrasi belajar, seperti mengabaikan tugas-tugas sekolah dan kurangnya belajar di waktu-waktu senggang di luar sekolah. Serta di bagian lingkungan sosial, yaitu menarik diri dari lingkungan sekitar atau kurangnya interaksi secara langsung dengan lingkungan sekitar ataupun dengan teman dan keluarga. Serta untuk dampak dari kesehatannya itulah eh, mengalami gangguan pada pola tidurnya, jadi makan ataupun makan tidak teratur, kelelahan fisik akibat terlalu lama di depan layar. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan dari PPT ini, sebagian besar siswa berada pada tingkat ketagihan internet yang rendah hingga sedang. Meskipun terlihat tidak ekstrim, ketagihan tetap memberikan dampak negatif yang nyata terhadap aspek akademik, sosial, dan kesehatan pelajar. Faktor lingkungan status ekonomi serta kebiasaan online yang sangat berpengaruh terhadap perilaku penggunaan internet siswa. Jadi untuk saran, orang tua dan guru perlu membimbing siswa agar menggunakan internet secara sehat dan seimbang. Penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan lebih banyak responden serta mempertimbangkan faktor psikologis seperti stres dan kecemasan. Jadi, terima kasih atas presentasi hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.